Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, salam damai, salam sehat, dan sukacita selalu dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali karena pada hari ini saya Francisca Audrey bisa kembali hadir dan menyapa sahabat dalam acara Oase Rohani Katolik, edisi Pekan Biasa yang ketiga dan Hari Sabtu Imam. Sahabat terkasih, Santa Teresa dari Kalkuta mengatakan bahwa ingatlah bahwa rasa sakit, kesedihan, penderitaan hanyalah ciuman Yesus. Sebuah tanda bahwa kamu telah begitu dekat dengannya. Sahabat terkasih, pada hari ini kita akan mendapatkan bimbingan rohani dari Romo Renold Agustinus Sombolayuk OMI. Romo Renold, terima kasih Romo sudah berkenan hadir. Sama-sama, senang hati. Ya. Silakan mungkin mau menyapa sahabat Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bagaimana kabar saudara-saudari hari ini? Semoga kita selalu berada di dalam berkat dan bimbingan Tuhan. Amin. Sahabat terkasih, seperti biasa kita akan mengawali perjumpaan kita pada hari ini. Kita akan mengucap syukur atas kebaikan Allah kepada kita dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Romo Renold. Silakan Romo. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala anugerah-Mu yang selalu kami alami di dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa menyelenggarakan kehidupan kami dan mewahyukan diri-Mu lewat pengalaman-pengalaman hidup kami, lewat pengalaman suka dan duka. Engkau senantiasa hadir di sana. Kami mohon bukalah hati kami untuk mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan hari ini. Semoga bacaan ini yang akan kami dengarkan dan kami renungkan dapat membantu kami untuk semakin melihat kehadiran-Mu di dalam hidup kami, wahyu di dalam kehidupan kami yang membantu kami untuk semakin mengimani Engkau secara benar. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Allah mengangkat bagi kita seorang penyelamat, Putra Daud, hambanya yang gagah perkasa. Seperti dijanjikannya dari sedia kala dengan perantaraan nabinya yang kudus. Pembacaan diambil dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan dan bukti dari segala yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang beralas kokoh yang dirancang dan dibangun oleh Allah sendiri. Karena iman pula, Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia yakin bahwa Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya dari satu orang yang malahan telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit atau pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman, mereka semua telah mati sebagai orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi hanya dari jauh mereka melihatnya. Mereka melambai-lambai kepadanya dan mengakui
bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Andai kata dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke sana. Tetapi yang mereka rindukan adalah tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Sebab itu, Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman, Abraham rela mempersembahkan Ishak tak kala ia dicobai. Ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Abraham percaya bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang, sekalipun mereka sudah mati. Dan dari sana, ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat, mari kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia telah mengunjungi dan membebaskan umat-Nya. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia telah mengunjungi dan membebaskan umat-Nya. Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa, putra Daud, hamba-Nya. Seperti dijanjikannya dari sedia kala, dengan perantaraan para nabi-Nya yang kudus. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia telah mengunjungi dan membebaskan umat-Nya. Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita, dan dari tangan semua lawan yang membenci kita. Untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada leluhur kita, dan mengindahkan perjanjian-Nya yang kudus. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia telah mengunjungi dan membebaskan umat-Nya. Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham bapa kita, akan membebaskan kita dari tangan musuh, agar kita dapat mengabdi kepadanya tanpa takut dan berlaku kudus dan jujur di hadapannya seumur hidup. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia telah mengunjungi dan membebaskan umat-Nya. Sahabat terkasih, sekarang mari kita persiapkan hati untuk mendengarkan pembacaan Injil. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Demikian besar kasih Allah kepada dunia, sehingga Ia menyerahkan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya memiliki hidup abadi. Aleluya, aleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak yang ada di sana, lalu bertolak, dan membawa Yesus dalam perahu itu di mana Ia telah duduk. Dan perahu-perahu lain pun menyertai Dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut,
dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Romo Reynold, bacaan hari ini tuh benar-benar bisa sangat menguatkan hati saya ya Romo ya. Betul. Nah, inspirasi apa nih Romo yang bisa kita dapatkan dari bacaan ini? Ya, sangat indah sekali bacaan yang kita dengarkan hari ini dan mudah-mudahan kita banyak menimba inspirasi, terutama bagaimana kita memiliki iman yang benar kepada Tuhan. Kita melihat di dalam surat kepada orang Ibrani, kita diingatkan lagi akan pengalaman bangsa Israel, terutama Abraham yang kita kenal sebagai bapa orang beriman. Kita melihat bagaimana Abraham yang memiliki iman yang sungguh besar kepada Tuhan. Dan iman itu dia tunjukkan ketika dia mengikuti kehendak Tuhan, meninggalkan tanahnya, tanah kelahirannya, daerah asalnya, dan pergi ke suatu tanah yang asing. Perjalanan yang sangat panjang dan tentu di dalam perjalanan kita tidak tahu, ya, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia pun juga tidak tahu seperti apa tanah yang dijanjikan itu. Tapi dia mengikuti apa yang Tuhan sabdakan. Karena iman, dia percaya bahwa apa yang Tuhan janjikan itu adalah yang terbaik di dalam hidupnya. Maka iman di dalam pengalaman Abraham ditunjukkan dengan ketaatan kepada kehendak Tuhan. Dan ternyata memang terbukti iman yang dia miliki kepada Tuhan itu tidak sia-sia. Dia dengan istrinya Sarah yang awalnya juga lama tidak memiliki keturunan, ya, tetapi karena iman mereka tetap setia, ya, dan akhirnya dari satu keturunan yang mereka miliki, dari situ muncul sebuah bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Ya. Dan kita juga melihat bahwa dari peristiwa itu, ya, Abraham taat kepada Tuhan ketika diminta untuk mempersembahkan Ishak, ya, satu-satunya anak yang dia miliki, dan Tuhan meminta supaya itu dipersembahkan. Dia pun mengikuti dengan setia. Ya, dia membawa anaknya, kita tahu ceritanya, ya, ke atas bukit untuk dipersembahkan, dan dia tetap mengikuti tanpa banyak bertanya. Ya, sekali lagi, iman Abraham ditunjukkan dengan kesetiaan, ketaatan kepada kehendak Tuhan, kepada sabda Tuhan. Dan Injil Markus hari ini kita juga belajar bagaimana kita beriman dari para murid. Ya, para murid yang bersama-sama dengan Yesus mengalami banyak peristiwa dengan Yesus, pengajaran Yesus, segala mujizat yang dibuat Yesus, baik itu menyembuhkan orang sakit, termasuk juga mengusir roh-roh jahat, ya, menggandakan roti dan macam-macam mujizat. Ya, mereka sungguh-sungguh tahu, ya, mengalami Yesus itu sungguh luar biasa. Ya. Nah, meskipun begitu, ketika mereka berada di dalam perahu dan topan yang dahsyat mengamuk, ya, mereka menjadi sangat ketakutan. Ya. Artinya antara pengetahuan, pengalaman, ya, kadang-kadang tidak membuat iman kita itu juga selalu kokoh. Ya. Di dalam situasi badai, kadang kita juga merasa takut seperti para murid. Ya. Dan memang pengalaman topan yang dahsyat ini sangat berbeda dengan pengalaman para murid yang lain mengenai ombak atau topan yang selalu mereka temui ketika mereka berlayar. Ya, kita tahu bahwa murid-murid Yesus itu adalah para nelayan, ya, dan yang namanya nelayan sudah biasa dengan situasi di
Danau Galilea itu, ya. Cuman kalau kita mendengar dan melihat ayat ini dan bagaimana reaksi para murid, pasti ini sangat berbeda dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya, ya. Topan yang dahsyat, ya, sampai ombak menyembur, dan saya yakin mereka sudah memiliki keyakinan, ya, pasti kita binasa, ya, tidak akan mungkin lagi kita selamat, ya. Dan itulah yang membuat mereka sungguh-sungguh ketakutan, ya. Reaksi mereka sungguh jelas. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa, ya. Sangat jelas di sini bahwa satu-satunya harapan mereka adalah Yesus sendiri, ya. Kalau kita lihat, mereka sudah, istilahnya sudah tidak bisa buat apa-apa lagi. Maka mereka kembali kepada Yesus, ya. Dan Yesus pun menjawab panggilan para murid itu dengan mengatakan, tenanglah, ya. Kehadiran Yesus membuat situasi menjadi teduh sekali, menjadi tenang kembali, ya. Dan reaksi Yesus, jawaban Yesus, tanggapan Yesus menarik, ya. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ya. Artinya, reaksi para murid ini bukan memanggil Yesus untuk menolong, tetapi memang ada ketidakpercayaan di situ, ya. Ada istilahnya krisis iman yang kita selalu sebut sekarang, ya. Tetapi Yesus di dalam situasi itu tetap memperlihatkan kuasanya, tetap memperlihatkan kehadirannya, ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, saya kira di dalam pengalaman hidup kita, kita pun juga seperti para murid ini, ya. Di dalam badai-badai kehidupan, sering kita bertanya, ya, di mana Tuhan, ya? Mengapa Tuhan tidak hadir dan menyertai saya? Ya, maka tidak aneh kalau kita sering merasa takut, ya, merasa khawatir, ya. Mungkin rasa takut dan khawatir itu sesuatu yang normal sebagai manusia, ya. Tetapi yang menjadi tidak normal adalah ketika ketakutan itu sungguh luar biasa, ya, sehingga membuat kita kehilangan pengharapan, ya. Karena di dalam iman kita memiliki pengharapan, dan pengharapan itu kita tunjukkan, kita buktikan dengan iman kita. Maka surat kepada orang Ibrani tadi sungguh indah, ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar sekaligus juga menjadi bukti, ya. Dan memang di dalam pengalaman hidup kita banyak peristiwa yang hanya akan kita lihat sebagai sarana atau tanda kehadiran penyertaan Tuhan kalau kita memiliki iman, ya. Karena kalau tidak, semua itu akan berlalu begitu saja sebagai sebuah pengalaman rutinitas, pengalaman harian, tanpa kita sungguh sadari di mana atau apakah Tuhan sungguh-sungguh hadir di situ. Menarik sekali kita awali tadi dari kata-kata Santa Teresa dari Kalkuta, ya. Ingatlah bahwa rasa sakit, kesedihan, penderitaan hanyalah ciuman Yesus, sebuah tanda bahwa kamu telah begitu dekat dengannya. Ya, artinya kita terkadang melihat semua pengalaman badai kehidupan itu pengalaman yang membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita mungkin merasa Tuhan tidak menyayangi kita. Ya, tetapi Santa Teresa melihatnya secara sangat berbeda. Ya, ciuman Yesus, ya, ciuman adalah tanda kasih, ya. Ya, kecuali ciuman Yudas Iskariot, ya, itu tanda kasih tetapi tanda pengkhianatan, ya. Tetapi ciuman Yesus adalah tanda kasih. Umumnya ciuman adalah tanda kasih, ya. Dan di dalam pengalaman-pengalaman kesedihan ini kita mengalami justru bahwa Tuhan itu semakin dekat, ya. Dan saya yakin kalau kita melihat pengalaman hidup kita, terutama dalam peristiwa-peristiwa yang berat, yang tidak mudah, kita akan merasakan, kalau kita melihatnya dalam iman, kita akan merasakan bahwa Tuhan hadir di situ dan menguatkan kita.
Dan saya yakin kalau kita tetap setia, kita tetap bertekun, ya, maka kita akan bisa melewati situasi itu dan akhirnya pada satu titik merasakan kita tidak sendiri. Tuhan menyertai kita, Tuhan menemani kita. Dan itulah iman yang mudah-mudahan kita miliki ketika kita mau tetap percaya kepada Tuhan dan mau setia mengikuti kehendak Tuhan meskipun kita mengalami badai-badai kehidupan. Kita datang kepadanya, kita mohon, Tuhan, tolonglah saya. Bukan dengan ketidakpercayaan, tetapi dengan pengharapan bahwa Tuhan hadir dan Tuhan akan menyelamatkan kita. Amin. Sahabat terkasih, sungguh indah renungan yang disampaikan oleh Romo Reynold, di mana kita dengan iman, dengan demikian kita memiliki satu harapan, dan harapan itu akan menjadi sangat indah apabila kita menyertakan dan selalu berharap kepada Yesus, sehingga pengharapan kita akan menjadi sesuatu yang di luar harapan kita, di luar dugaan kita. Sahabat terkasih, kita akan jeda sejenak untuk merenungkan inspirasi yang disampaikan oleh Romo Reynold di sesi yang pertama, dan kita akan kembali mendapatkan inspirasi-inspirasi lebih lanjut di sesi yang kedua. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, terima kasih sahabat masih dengan setia mengikuti acara Oase Rohani Katolik edisi Pekan Biasa yang ketiga dan hari Sabtu Imam. Sahabat terkasih yang ingin mengirimkan pesan, saran, ataupun sharing iman, silahkan mengirimkannya melalui email ke orkkaj2021@gmail.com, ataupun pesan dapat dikirimkan melalui WhatsApp ke nomor 0881 0251 33438. Masih bersama dengan Romo Reynold Agustinus Sombolayuk OMI dan saya Francisca Audrey, kita akan melanjutkan untuk mendapatkan inspirasi lebih lanjut dari bacaan-bacaan pada hari ini. Namun Romo, sebelumnya mungkin Romo bisa memberikan sedikit kesimpulan Romo dari inspirasi-inspirasi yang Romo sampaikan di sesi pertama, Romo. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, dari bacaan pertama dan bacaan Injil yang kita renungkan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa iman kita kepada Tuhan itu hanya dapat kita miliki kalau kita memiliki keterbukaan terhadap kehadiran Tuhan. Ya. Wahyu Tuhan yang kita tanggapi dengan iman, cinta Tuhan yang kita tanggapi dengan iman. Dan iman itu kita tunjukkan di dalam ketaatan dan kesetiaan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Gitu. Dan kalau kita setia, kita taat, maka iman itu akan semakin bertumbuh dan membawa kita kepada keselamatan. Oke, baik Romo. Nah, mungkin Romo bisa memberikan bagaimana sih cara-caranya supaya kita bisa memiliki iman yang kuat, Romo? Ya. Nah, seringkali yang terjadi adalah iman kita kepada Tuhan itu iman yang transaksional, ya. Ya, itu yang membuat kita mudah memiliki iman yang rapuh. Kenapa? Karena dalam pandangan kita, kalau kita memiliki iman, maka hidup kita itu selalu akan nyaman, akan terlindungi, akan terberkati, terhindar dari berbagai masalah dan semacamnya. Ya, sangat jelas dari bacaan ini kita tidak melihat seperti itu. Ya, para murid yang bersama-sama dengan Yesus pun mengalami situasi yang sangat menantang di dalam hidup mereka, yaitu badai yang tidak pernah mereka jumpai sebelumnya. Ya, sehingga iman mereka pun mengalami kegoncangan. Ya, memang pada akhirnya mereka mengalami keselamatan, ya, badai menjadi reda, semuanya menjadi tenang. Tapi sebelum sampai ke sana itu mereka sungguh-sungguh ketakutan. Ya. Mereka merasa tenang justru setelah mereka mengandalkan Yesus, ya, mereka kembali kepada Yesus. Ya. Dan itu pun juga seringkali terjadi dalam hidup kita. Ya, kita beriman kalau
doa-doa kita dikabulkan, kalau keinginan-keinginan kita terwujud dan semacam itu, ya. Nah, masalahnya adalah bagaimana kalau doa-doa kita itu tidak didengarkan Tuhan, atau tidak terwujud, atau belum terwujud. Atau terwujud bukan sesuai dengan yang kita mau, atau terwujud bukan sesuai dengan kita mau. Itu kan membuat kita merasa, loh, kok seperti ini, kurang, bagaimana lagi saya beriman, gitu ya. Nah, sebenarnya di sini beriman itu artinya kita mewujudkannya dalam ketaatan, ya. Bukan berarti bahwa kita mengadakan transaksi kepada Tuhan dengan mengatakan, Tuhan, saya sudah melakukan ini, saya sudah sembahyang, berdoa, aktif dan sebagainya. Nah, sekarang kabulkanlah doa saya, ya. Saya sudah melakukan ini semua loh. Nah, itu kan artinya ada semacam transaksi. Padahal iman yang benar yang kita lihat di dalam bacaan-bacaan kitab suci adalah ketika kita mengatakan, Tuhan, kasih-Mu sungguh luar biasa, ya, maka saya percaya Engkau akan membawa kehidupan saya kepada kehidupan yang lebih baik. Saya akan setia mengikuti apa yang Engkau kehendaki. Dan kita kembali belajar dari ibu kita yang kita sangat kasih, Bunda Maria, ketika dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Ya, ketaatan Bunda Maria itu menyelamatkan. Seperti ketaatan Abraham itu juga menyelamatkan. Para murid pun selamat ketika mereka berpaling kepada Yesus dan mengandalkan Yesus. Ya, maka ini menjadi sangat indah ketika kita mau, memang di satu sisi boleh kita mengharapkan, memohon kepada Tuhan, tetapi di balik itu juga kita tetap menyadari bahwa kehendak Tuhanlah yang terbaik. Ya, kita berusaha, tetapi akhirnya kita mengatakan, Tuhan, semuanya aku kembalikan kepadamu. Ya, dan ada peristiwa yang sungguh indah, ya, yang saya yakin kita mendapatkan banyak postingan-postingan itu, ya, ketika Tuhan menunjukkan kebesarannya di dalam peristiwa kebakaran di Los Angeles, ya. Tentu kita ikut bersedih, ya, ikut merasa simpati, ya, dengan situasi yang dialami, kerugian yang luar biasa dialami di sana, ya. Namun bahwa di dalam peristiwa seperti itu pun Tuhan menunjukkan bahwa Dia hadir di situ. Ya, beberapa peristiwa yang menakjubkan adalah ketika ada sebuah gereja yang tetap berdiri utuh di tengah berbagai macam kehancuran di sekitarnya. Ada rumah yang utuh karena ada patung orang-orang kudus, ya, yang dianggap dalam tanda petik, ya, menjaga rumah itu. Ya, ada tabernakel dari kayu, ya, yang tetap utuh, ya, meskipun bangunan di sekitarnya dan gerejanya pun juga terbakar, ya. Dan di sini kembali lagi kita merasakan bahwa wah, luar biasa, ternyata Tuhan menunjukkan bahwa Ia tetap ada, ya. Termasuk juga ada tanggapan yang luar biasa dari seorang Mel Gibson, ya. Kita tahu bahwa dia yang produce, ya, yang mensutradarai atau film The Passion of Christ, ya. Dan dari membuat film itu kita bisa melihat dia cukup orang yang religius, ya, sejauh yang saya pahami, ya. Rumahnya terbakar, ya. Dan tetapi tanggapan dia tentang itu adalah dia mengatakan begini, saya sangat sedih, ya, dengan rumah saya terbakar, ya. Banyak hal-hal yang hilang, ya, terutama hal-hal personal, ya, karena pasti peristiwa itu kan tidak kita bayangkan dan ada banyak barang-barang yang sangat berharga di situ, ya, terutama yang bersifat personal, ya. Dan dia mengatakan, ya, saya sangat sedih kehilangan semua itu. Namun saya mencoba melihat itu sebagai sebuah proses di mana Tuhan menghendaki saya supaya saya tidak terikat dengan semua itu. Ya, supaya saya bisa melepaskan diri dengan keterikatan dengan benda itu dan kemudian mencoba untuk melihat kemana Tuhan membimbing saya. Dan saya percaya ada rahmat Tuhan yang senantiasa saya alami meskipun ada situasi yang sangat berat, ya, musibah seperti itu yang terjadi. Nah, ini tanggapan yang menurut saya luar biasa dari seorang beriman. Bukan marah kepada Tuhan, bukan mengutuki Tuhan, bukan menyalahkan Tuhan,
tetapi mencoba untuk melihat rahmat Tuhan di dalam peristiwa itu. Bahwa ini terjadi berarti bahwa mungkin ya ada sesuatu yang Tuhan rencanakan di dalam hidupnya, dan tentu itu yang terbaik. Ya, dan disitulah seorang Mel Gibson menunjukkan imannya yang sungguh luar biasa. Mungkin namanya manusia, kita bisa memiliki iman yang kuat kalau apa yang hidup kita diberkati, mengalami damai sejahtera dan sebagainya. Saya kira itu biasa, ya. Tapi yang sungguh luar biasa adalah ketika kita mungkin mengalami sakit, mengalami usaha kita gagal, ya, keluarga kita mungkin tidak berjalan seperti yang kita harapkan, tetapi kita tetap kokoh di dalam iman. Ini sungguh luar biasa, ya. Dan disinilah juga kita bisa melihat bagaimana iman kita itu sungguh ditantang, ya, di dalam peristiwa itu, ya. Dan saya kira kadang-kadang apa yang dapat kita lakukan, ya, supaya kita semakin bertumbuh di dalam iman, selalu menemukan kehendak Tuhan, adalah ketika kita selalu menjalin relasi di dalam doa, ya. Selalu menjalin relasi di dalam doa, kita mendengarkan Tuhan, terutama lewat kitab suci yang kita bacakan, karena di dalam kitab suci Tuhan berfirman kepada kita, dan di dalam doa-doa kita menanggapi sabda Tuhan itu dengan kehidupan kita, ya. Dan itu yang membuat kita mudah-mudahan menjadi semakin peka terhadap sabda Tuhan dan dapat melihat kehadirannya di dalam peristiwa hidup kita. Baik, karena kadang-kala ya Romo ya, misalnya kita punya keluarga atau teman pada saat mereka menghadapi masalah atau kesulitan atau musibah, kita pasti akan biasanya saya berusaha menghibur dan mengatakan bahwa percaya pada Tuhan ya Romo ya, bahwa mungkin ini adalah saatnya untuk move on. Jadi Tuhan mengharapkan kita untuk melepas dari keterikatan-keterikatan kita untuk melangkah lebih dalam lagi gitu ya. Tapi kadang-kala di tanggapan dari mereka itu bahwa itu sangat mudah untuk mengatakan, tapi untuk melakukannya sangat sulit, dan berusaha untuk melakukan, tapi kayaknya sungguh sulit ya Romo untuk melepas kelekatan tersebut ya Romo ya. Betul, memang sangat-sangat tidak mudah. Tapi itulah yang harus kita lakukan, karena tidak ada cara lain, ya. Tidak ada cara lain untuk melakukan itu selain bahwa ya kita harus menjalani itu dan berusaha untuk menggunakan kesempatan itu untuk menyadari bahwa kita tidak sendiri, ya, bahwa Tuhan menyertai kita. Memang sangat mudah untuk diungkapkan dengan kata-kata. Tetapi kalau kita mau jalan ya pelan-pelan merasakan membawa di dalam doa dan melakukan yang terbaik, saya yakin kita akan mampu. Ya, karena kalau kita justru kehilangan iman, kita akan kehilangan pengharapan dan membuat semua itu menjadi semakin sulit, ya, menjadi semakin berat. Ya, tetapi ketika kita memiliki iman, kita memiliki pengharapan, ya, kita akan percaya bahwa sekecil apapun sesuatu yang kita buat, itu Tuhan hadir dan menyelamatkan kita. Ya, ada pengharapan di situ, terutama di tahun jubileum ini, ya, tahun rahmat Tuhan. Kita senantiasa diingatkan bahwa kita itu tidak sendiri, ya. Ketika kita memasuki Porta Santa di gereja, kita merasakan Tuhan adalah jalan keselamatan. Tuhan adalah pintu yang membawa kita kepada keselamatan itu. Ya, sehingga hidup kita tentu mungkin bebannya tidak menjadi ringan, persoalannya tidak selesai, tetapi bahwa kita tidak sendiri, ya. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Terlebih ketika kita berdoa melihat memandang salib, ya, kita melihat bahwa Tuhan ikut memikul penderitaan bersama dengan kita. Ya, Tuhan tidak menghilangkan penderitaan itu, tetapi Ia ikut memikul itu bersama dengan kita, sehingga kita juga menimba kekuatan dari sengsara, dari perjuangan Tuhan. Kita diingatkan bahwa bahkan Tuhan pun mau bersama-sama berjuang. Maka kita juga mesti berjuang. Seperti moto slogan dari pertapa-pertapa Benediktin, ya, di Eropa, ora et labora, berdoa dan bekerja. Kita harus sungguh-sungguh berdoa mengandalkan Tuhan, tapi juga kita harus tetap berusaha sesuai dengan yang Tuhan berikan talenta kepada kita.
Jadi beriman ini dan berpengharapan itu adalah sesuatu yang aktif ya Romo ya. Betul Karena sekali. kadang-kala ada yang beranggapan bahwa saya udah berharap, tapi nggak ada hasilnya. Tapi ternyata sebagai harapan yang pasif gitu, berharap. Jadi apa ya? Maka kita juga harus berusaha begitu ya Romo ya. Dan terkadang memang masalahnya adalah hasil yang kita harapkan itu adalah seperti yang kita bayangkan. Padahal yang terjadi kadang-kadang hasil yang Tuhan berikan itu berbeda. Nah, justru kita di dalam situasi itu belajar untuk melihat mungkin ada hasil yang lain yang selama ini tidak saya sadari. Dan biasanya itu lebih baik ya Romo. Betul ya. sekali. Ya. Baik, Romo mungkin bisa memberikan sedikit kesimpulan Romo dari bacaan hari ini Romo. Ya, sahabat oase rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kiranya dari permenungan kita hari ini kita boleh semakin diperdalam di dalam iman kita boleh semakin diteguhkan bahwa di dalam situasi apapun, termasuk yang paling berat sekalipun, Tuhan hadir di sana. Dan Ia selalu menantikan kita untuk datang kepadanya, untuk mengandalkan Dia, untuk percaya. Ya, kita berkata, Tuhan, tolonglah saya. Ya, dan dalam situasi itu, kita tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik. Ya, mengandalkan Tuhan dan taat pada kehendak-Nya. Karena kita percaya bahwa Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik, menyelamatkan kita. Amin. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, kita akan tutup perjumpaan kita pada hari ini dengan doa penutup dan berkat dari Tuhan melalui Romo Renold. Silakan Romo. Mari bersama kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur hari ini Engkau mengajarkan kami tentang iman. Bagaimana kami menanggapi kasih-Mu di dalam kehidupan kami dan mencoba melihatnya terutama di dalam badai-badai kehidupan yang kami alami. Kuatkanlah kami, bukalah hati kami untuk senantiasa percaya bahwa Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami, menguatkan kami, menemani dan menghibur kami. Dan bukalah hati kami juga untuk mau taat kepadamu, untuk mau setia bersama dengan Engkau memikul salib menuju kepada kebangkitan. Kami mohon berkatilah kami segala niat-niat baik, usaha perjuangan kami. Semoga di dalam segala peristiwa hidup kami senantiasa percaya Engkau hadir, Engkau menguatkan dan menyelamatkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua, keluarga kita, segala rencana, niat-niat baik, usaha, pekerjaan, dan seluruh persembahan diri kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, badai kehidupan pasti tetap akan ada. Tetapi tetaplah miliki harapan akan Tuhan, akan Yesus, karena semuanya akan menjadi indah. Sahabat terkasih, Romo Renold Agustinus Sombolayuk OMI dan saya Francisca Audrey, kami pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan kita. Selamat melanjutkan hari ini dengan penuh kasih. Selamat berbagi cinta. Selamat menikmati hari ini. Sampai jumpa.